Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Warta Nasional di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya ingin sedikit menganalisa sebuah visi presiden terpilih, atau tepatnya dikatakan program presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Program Prabowo Subianto ketika dia menjadi presiden adalah memberi makan gratis, ya, makan siang gratis, dan susu, ya. Program ini sejatinya adalah program yang sangat baik, ya, karena di dalam Islam itu sendiri sebenarnya salah satu tugas negara, salah satu tugas pemerintah adalah memberi makan kepada rakyatnya, ya. Jadi menghilangkan rasa lapar, ya, dan memberikan keamanan kepada warga negara. Ketika Prabowo mempunyai program untuk memberikan makan siang gratis kepada anak-anak Indonesia, dalam hal ini adalah anak-anak yang masih sekolah, ya, baik itu yang ada di sekolah swasta, ya, negeri maupun pesantren. Sebetulnya sebagai Muslim tentu saja hal itu adalah sesuatu yang biasa, dalam artian memang itulah sebetulnya fungsi daripada sebuah negara. Karena di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat Quraisy, ya, dinyatakan bahwa dalam ayat 3-4 dinyatakan oleh Allah, "Falyabudu rabbahadzal bait." Maka mengabdilah, menyembahlah kamu kepada Allah, ya, selaku pemilik Ka'bah. Kan seperti itulah. Artinya mengabdilah kepada Allah yang maha tinggi, yang maha segalanya. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf, ya, yaitu orang-orang yang menghilangkan rasa ketakutan dan menghilangkan kelaparan. Jadi fungsi negara sebenarnya sebagaimana yang Allah perintahkan itu, bahwa fungsi negara adalah memberikan rasa aman dan menjamin kesejahteraan kepada warga negaranya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang biasa saja, dan mungkin hanya Prabowo yang berani mempunyai program ini. Namun ya, hendaknya Prabowo tidak hanya mempunyai program, ya, memberi makan siang gratis itu saja, tanpa mempunyai sebuah perencanaan yang baik dalam hal itu. Jangan sampai program makan siang gratisnya Prabowo
itu justru menghilangkan kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Dengan apa? Dengan contohnya adalah dengan mengimpor beras untuk memberikan makan tadi, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi program makan siang gratisnya sudah bagus, ya. Namun menjadi tidak bagus ketika impor beras untuk merealisasikan program makan siang gratis tersebut. Sebetulnya kalau Prabowo ini mau jujur dan Prabowo ini punya nyali, ya, untuk mencari solusi dari program makan siang gratis ini, mudah saja sebenarnya. Prabowo Subianto itu sudah kenal dengan yang namanya Abdus Salam Panji Gumilang. Apa hubungannya program makan siang gratis Prabowo Subianto dengan Abdus Salam Panji Gumilang? Ada hubungannya, saudara-saudara, ya. Disinilah bagaimana seorang Abdus Salam Panji Gumilang, putra bangsa yang saat ini dikriminalisasi oleh politisi busuk, ya, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki hati nurani. Mari kita lihat bagaimana seorang Abdus Salam Panji Gumilang akan mampu membantu pemerintah, membantu negara dalam hal program makan siang gratis. Saya akan tunjukkan datanya. Saat ini Al Zaitun dihuni oleh kurang lebih 10.000 orang, ya. Itu terdiri dari eksponen, santriwan, santriwati, kemudian para pendidik, ya. Di sana ada ustadz, ada ustazah. Itu kurang lebih 10.000 orang. Tentu saja 10.000 orang penghuni tetap Mahat Al Zaitun itu harus makan, ya, harus makan. Dan selama 25 tahun ini, dari sejak berdirinya tahun 96, ya, penghuni Mahat Al Zaitun tidak pernah kelaparan. Sekalipun terjadi COVID-19 pada saat itu, ya, 2 tahun kan, 3 tahun bahkan, tidak pernah penghuni tetap Mahat Al Zaitun kelaparan. Jadi kalau Prabowo Subianto, negara ini baru memprogram untuk memberi makan siang gratis, seorang Abdus Salam Panji Gumilang sudah melaksanakannya. Bahkan bukan hanya makan siang saja, ya. Abdus Salam Panji Gumilang bersama Al Zaitunnya sudah memberi makan 3 kali dalam 1 hari. Bahkan ada snack 3 kali dalam 1 hari. Luar biasa. Luar biasa. Belum ada hingga saat ini manusia secerdas dan secemerlang seorang Abdus Salam Panji Gumilang. Apa rumus yang digunakan oleh Abdus Salam Panji Gumilang? Ini yang perlu kita ketahui dan perlu untuk diketahui, dicontoh, ya, oleh Prabowo Subianto. Ya, jangan sampai program makan siang gratisnya Prabowo itu hanya slogan saja, atau bahkan katanya
hanya akan bisa direalisasikan pada 2029. Ya sudah habis masa jabatannya, ya. Maka di sini saya ingin memberikan informasi yang valid dan bisa saya pertanggungjawabkan kepada Prabowo Subianto, ya. Jadi rumus atau konsep yang diterapkan oleh Abdus Salam Panji Gumilang di dalam memberikan menjamin makan kepada 10.000 orang penghuni tetap Mahat Al-Zaitun adalah dengan program pertanian yang ini juga tidak asing bagi seorang Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sebetulnya bukan sesuatu yang asing, ya kan? Tapi mari kita lihat, ya, dengan program pertanian terpadu yang digagas oleh Abdus Salam Panji Gumilang untuk ketahanan pangan nasional, ya. Ingat bahwa Abdus Salam Panji Gumilang memiliki sebuah program ketahanan pangan nasional yang sudah dilakukan, sedang dan terus akan dilakukan, yaitu dengan mempunyai banyak lahan, ya. Jadi dalam programnya, dalam progres pertaniannya Al-Zaitun, 1 hektar sawah itu menghasilkan 10 ton, ya. Yang normal itu kan 5, ya, 5 sampai 6. Tapi progres Al-Zaitun ada 10 ton padi, ya, untuk program ketahanan pangan, ya. Jadi dengan 10.000 penghuni tetap Mahat Al-Zaitun, ternyata Al-Zaitun itu membutuhkan 2 ton beras pada setiap harinya. Jadi pada setiap harinya Al-Zaitun membutuhkan 2 ton beras untuk memberi makan kepada 10.000 orang penghuni tetap Mahat Al-Zaitun. Jika dikalkulasi, saya sudah hitung-hitung tadi, ya, setelah sholat subuh itu saya langsung menghitung, ya. Saya membantu Pak Prabowo nih untuk menghitungnya, ya. Jadi setelah saya hitung-hitung itu, jika dalam 1 hari Al-Zaitun membutuhkan 2 ton beras untuk memberi makan kepada 10.000 orang penghuni tetap Mahat Al-Zaitun, ya. Ini 3 kali makan, ya, dengan asumsi 3 kali makan, bukan 1 kali makan. Ini 3 kali makan. Jadi tanggunglah kalau cuma 1 kali makan Pak Prabowo, ya, 3 kali makannya, ya. Karena makan itu 3 kali Pak Prabowo kalau mau sehat orang Indonesia, ya. Jangan 1 kali, ya. Begitu. Ini tadi, ya, dibutuhkan 2 ton beras dalam 1 hari untuk memberi makan 10.000 orang. Jadi kalau Pak Prabowo yang saya dengar, ya, mempunyai program memberi makan kepada 82,9 juta orang atau anak-anak, ya, yang ada di pesantren, yang ada di SMP, SMA, seperti itu, ya. Jadi 82 juta orang yang akan diberi makan siang gratis oleh Pak Prabowo. Sehingga ini dibutuhkan 16.400 ton beras setiap harinya. Ini dengan asumsi 3 kali makan, ya. Jadi tanggunglah kalau cuma 1 kali makan. 3 kali makan dalam sehari, Indonesia mampu. Gak usah takut Pak Prabowo, ya. Gak usah cabut itu programnya. Saya bantu untuk memikirkan, ya. Jadi 16.400 ton beras yang dibutuhkan oleh oleh negara
untuk memberi makan pada 82,9 juta anak, katakan ya, yang ada di Indonesia ini. Kalau tadi dengan asumsi 1 hektar sawah mampu menghasilkan 10 ton beras, ya, maka negara hanya membutuhkan 1.640 hektar sawah, ya. Itu angka yang sangat mungkin dan pasti ada, ya. Indonesia ini kan memang negara agraris, ya. Indonesia ini memang adalah negara yang basisnya adalah negara pertanian, ya, seperti itu. Hanya dibutuhkan 1.640 hektar sawah. Dikali 10 ton, ya kan, maka akan menghasilkan 16.400 ton tadi. Itu sudah mampu memberikan makan kepada 82 juta anak Indonesia dengan 3 kali makan. Jadi tidak perlu impor beras, Pak Prabowo, ya. Saya tekankan lagi. Jangan sampai Indonesia, ya, jangan sampai nanti Pak Prabowo itu impor beras untuk merealisasikan makan siang gratis, ya. Bahkan saya mendengar untuk 1 orang anak itu biayanya, ya, budgetnya 15.000 atau $1, $1. Nah, jadi Pak Prabowo, ya, negara itu memprogramkan atau menganggarkan $1 untuk 1 orang anak Indonesia, ya, kepada 82 juta anak Indonesia. Ini masih kecil, Pak Prabowo, ya. Sekali lagi, Abdus Salam Panji Gumilang dalam 1 hari memberi makan, ya, 3 kali dengan budget hanya 30.000 1 hari, ya, hanya 30.000. Jadi kalau Pak Prabowo 15.000 1 anak 1 hari masih mahal, ya. Maka belajar kepada Al-Zaitun, belajar kepada Abdus Salam Panji Gumilang, belajar, nggak usah gengsi, dan selamatkan Abdus Salam Panji Gumilang dari kriminalisasi politisi busuk yang ingin memenjarakan dan menghancurkan Al-Zaitun. Ini pesan saya, ya. Jika Prabowo Subianto ingin mampu merealisasikan program makan siang gratis, maka sangat tepat apabila bergandeng tangan dengan Al-Zaitun, bergandeng tangan dengan Abdus Salam Panji Gumilang untuk merealisasikan memberi makan gratis, bila perlu tidak hanya anak-anak sekolah, seluruh rakyat Indonesia kasih makan gratis. Tentunya bertahap, ya. Apakah bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Al-Zaitun sudah membuktikannya. Mereka yang mengatakan tidak bisa, ya karena mereka selama ini tidak berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara. Berbeda dengan Abdus Salam Panji Gumilang, ya. Mereka yang berdemo berjilid-jilid itu apa kontribusinya kepada bangsa dan negara? Bisanya hanya teriak-teriak, mengkriminalisasi, menjas seseorang itu sesat dan sebagainya. Tapi seorang Abdus Salam Panji Gumilang, dia sudah berbuat dan akan terus berbuat untuk bangsa dan negara. Bahkan saat ini Al-Zaitun sudah menyiapkan 150 hektar sawah untuk program ketahanan pangan
Indonesia. Ya. Bukan seorang presiden. Bukan seorang ketua ormas. Ya. Beliau adalah seorang pendidik, tapi mempunyai rencana besar untuk Indonesia dan rencana yang sangat mulia. Lalu mengapa hari ini negara membiarkan politisi busuk dan aparat penegak hukum yang tidak mempunyai hati nurani mengkriminalisasi seorang Abdus Salam Panji Gumilang? Di mana kalian, wahai negara? Disinilah saya memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo itu kenal dengan Abdus Salam Panji Gumilang dan dia tahu apa yang dilakukan. Jadi untuk apa? Bingung, ya. Bahkan meminta kepada Basnas bantuan. Itu justru menjatuhkan harkat dan martabat negara sebetulnya. Daripada bingung, lebih baik bersinergi, bekerja sama dengan Al Zaitun untuk program makan siang gratis. Tadi estimasinya sudah saya sampaikan, ya. Hanya dibutuhkan 1.640 hektar sawah, ya, dengan asumsi 1 hektar sawah menghasilkan 10 ton beras. Ya, itu sudah bisa memberi makan 3 kali kepada 82 juta anak Indonesia. Ya. Jadi Pak Prabowo mesti benar-benar berpikir jernih, ya, untuk memberikan perhatian khusus kepada Abdus Salam Panji Gumilang yang saat ini sedang mendapatkan kriminalisasi. Jadi kalau Pak Prabowo mempunyai program atau budget 15.000, Al Zaitun 30.000 3 kali makan dengan menu yang nggak sembarangan, ya. Menunya ikan tuna, ya, daging, kemudian ayam, ikan, ya. Dalam 1 pekan ketemu tahu tempe mungkin 1 kali lah, ya. Ada snack, roti, ya. Ada buah juga, buah-buahan. Mengapa bisa demikian? Karena Al Zaitun memberi makan dari hasil tanamannya sendiri. Ini yang luar biasa. Ini yang hebat, ya. Al Zaitun, semua yang dimakannya itu hasil tanamannya sendiri. Selamat kepada Prabowo Subianto yang sudah resmi sebagai presiden terpilih, ya. Selamat bertugas dan jangan ragu untuk bergandengan tangan dengan Mas Al Zaitun.